Paman sengaja menyimpan uang di rumah ke dalam lagi. Kemudian diam-diam memasang kamera mini di tempat gelap. Setelah itu, membiarkan anaknya pergi ke sekolah seperti biasa. Ketika pengganggu datang lagi, meminta uang perlindungan dari anak paman. Dia dengan cerdik mengarahkan mereka ke rumah. Kamera yang sudah terpasang sebelumnya, mengambil bukti kejahatan mereka. Pengganggu yang merasakan keuntungan semakin menjadi-jadi, mengancam akan datang lagi keesokan harinya. Namun mereka tidak tahu bahwa mereka terjebak dalam jebakan yang dirancang dengan cermat oleh pengacara Chen MacBook Air. Selama 3 hari berikutnya, pengganggu terus-menerus masuk ke rumah, bahkan mengancam anak paman dengan pisau. Semua gambar ini direkam oleh kamera, ditangkap secara utuh. Pengacara melihat pemandangan ini merasa senang dalam hati. Sudah bisa mempersiapkan bahan untuk mengajukan tuntutan. Pengacara Chen, apakah ini benar-benar bisa berhasil? Percayalah, ini profesional. Dan alasan pengacara melakukan hal ini adalah karena dia bersusah payah membantu keluarga paman. Karena di kehidupan sebelumnya, dia kalah dalam kasus perundungan di sekolah, yang menyebabkan keluarga paman hancur berantakan dan kehilangan segalanya. Istri pengacara dan sahabatnya bahkan memfitnahnya telah menerima suap 2 juta dari keluarga Sun. Lalu dengan sengaja kalah dalam kasus tersebut. Paman yang sangat berduka mempercayai kebohongan mereka. Maka di perjamuan, dia menusuk pengacara sebanyak 81 kali. Kemudian dia bunuh diri di tempat. Hingga saat-saat terakhir hidupnya, pengacara baru mengetahui bahwa istri dan sahabatnya telah mengkhianatinya 10 tahun yang lalu. Dan telah mengkhianatinya. Dan alasan dia kalah dalam kasus adalah karena istrinya mencuri analisis rahasia kasus tersebut dan memberikannya kepada sahabatnya. Suap 2 juta itu juga diterima oleh istrinya. Di saat sekarat, pengacara berjuang. Gunakan kekuatan terakhir Anda untuk berdiri dan biarkan dunia menyaksikan pertunjukannya. Mencoba untuk bunuh diri bersama mereka. Namun sahabatnya justru menendang dia ke kolam renang. Mungkin bahkan langit pun mengasihi nasib pengacara, membuatnya terlahir kembali secara ajaib 10 tahun yang lalu. Di kehidupan ini, pacarnya tetap seperti di kehidupan sebelumnya. Mengungkap analisis rahasia kasus kepada sahabatnya. Pengacara yang terlahir kembali tanpa ragu, memutuskan hubungan dengan pacarnya. Kemudian meninjau kembali kasus tersebut dengan strategi baru untuk menghadapi perkara ini. Inilah awalnya. Adegan sengaja membuka pintu bagi kejahatan. Sementara itu, sekelompok preman sedang membawa uang hasil rampokan, mengadakan pesta ulang tahun ke-18 di bar. Ini juga merupakan kesempatan yang ditunggu-tunggu pengacara. Karena sudah berusia 18 tahun, akan dikenakan tanggung jawab pidana. Tak terasa, hari sidang pun tiba. Akhirnya dimulai. Terima kasih kepada langit yang membiarkan saya hidup kembali, dapat memperbaiki kehidupan sebelumnya. Penyesalan terbesar juga memberi saya kesempatan untuk beraksi, membiarkan saya mengambil kembali pasangan yang tidak bermoral ini, kehormatan, kekayaan, status. Begitu saya ambil kembali. Sekarang, sidang dibuka. Sekarang silakan penggugat menyatakan fakta dan alasan kejadian, dan persyaratan banding. Pada saat ini, sahabat pengacara merasa senang dalam hati, mengira bahwa semua pemikiran pengacara sudah diketahuinya, dan ingin membuat pengacara hancur reputasinya dari kasus ini. Namun sahabat pengacara sebentar lagi akan dipermalukan oleh pengacara. Sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa. Saya mengajukan permohonan untuk pihak tergugat, menghukum dengan tindak kekerasan yang disengaja. 3 orang tergugat telah lama melakukan kekerasan terhadap pihak kami, melakukan pemukulan, mengakibatkan pihak kami beberapa patah tulang. Saya percaya ini sudah memenuhi tindak kekerasan yang disengaja. Ternyata, inilah pemikirannya. Saya mendengar ini mirip dengan sidang pertama. Tidak ada bedanya. Saya lihat pengacara ini, itu juga tidak begitu istimewa. Menurut saya, dia hanya melihat kasus ini karena popularitasnya tinggi, ingin mendapatkan popularitas dengan cara instan. Tergugat ini memiliki kekuasaan dan pengaruh. Mereka juga mempekerjakan pengacara top. Kasus ini sama sekali tidak bisa dimenangkan. Percaya pada pengacara Chen. Baik, percaya padanya. Chen Yang, jangan salahkan aku jika aku tidak mengingatkanmu. Tindak kekerasan yang disengaja pada saat sidang pertama sudah dibatalkan. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan bukti baru, itu hanya sia-sia. Ambil saja bukti yang kamu siapkan. Aku sudah siap menghadapi semuanya. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa menang. Pengacara pihak lawan, surat dakwaanku belum selesai dibacakan. Kenapa kamu terburu-buru? Kedua, aku mengajukan tuntutan terhadap tergugat. Tuntutan untuk menjatuhkan hukuman atas tindak perampokan kepada tergugat. Apa? Harap perhatikan disiplin pengadilan. Kedua, saya mengajukan permohonan untuk pihak tergugat untuk menjatuhkan hukuman atas tindak perampokan. 3 tergugat telah melakukan perampokan terhadap pihak kami berkali-kali. Menurut saya,
Ini sudah memenuhi unsur tindak perampokan. Tidak benar. Dia sebelumnya tidak menyebutkan tentang tindak perampokan. Kenapa dia tidak mengikuti pola yang biasa? Apa dia sudah gila? Memberi dia arah argumen baru. Dia malah mengeluarkan tuduhan perampokan lagi. Ini sedikit pernah saya sentuh. Semua pengacara kasus ini tahu. Ini benar-benar tidak mungkin, kan? Menyalin surat dakwaan saja sudah cukup. Bahkan membuat tuduhan perampokan. Hanya mencari perhatian saja. Akan kubunuh kamu, akan kubunuh kamu. Kamu melakukan ini untuk menarik perhatianku. Ternyata kamu menggunakan semua cara. Sekumpulan orang bodoh. Saudara Chen Yang, pasti sudah dipikirkan dengan matang. Dia adalah pengacara terbaik di Daxia di masa depan. Kalian tahu apa? Akan kubunuh kamu, akan kubunuh kamu, akan kubunuh kamu. Membiarkanmu menjadi pahlawan. Lihat apakah kamu masih berani jadi pahlawan. Ayo pergi. Saudara Chen Yang sudah mengeluarkan darah. Tidak apa-apa. Aku ingin menjadi pengacara terbaik di Daxia. Lukas kecil ini tidak ada artinya. Maka aku akan menjadi asisten pengacara terbaik di Daxia. Kemudian guru membawaku ke Wudang Mountain. Kami tidak pernah bertemu lagi. Tapi aku tahu, saudara Chen yang selalu ada di sini, menuju tujuan masa kecil, berusaha keras, dan akhirnya aku menemukanmu. Permohonan ketiga terhadap tergugat. Jadi, itu adalah 3 orang termasuk Sun Bin, terhadap klien kami, melakukan kompensasi. Karena Sun Bin dan 3 lainnya, terhadap klien kami, melakukan pemukulan berkepanjangan, menyebabkan patah tulang kaki, lengan, dan rusuk, sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental klien kami, keadaan mental, belajar, dan kehidupan. Saya mengajukan permohonan kompensasi untuk klien kami, biaya pengobatan 1 juta yuan, serta ganti rugi kerugian mental. Masih ingin saya membayar? Mereka juga layak. Anak berkata dengan baik. 1 juta. Saya hanya melemparnya ke jalan. Tidak mungkin membayar keluarga ini. Buang-buang uang. Anakku dipukuli oleh anakmu dan mereka. Sampai seperti itu. Ini sebenarnya adalah yang harus dibayar oleh keluargamu. Anakmu itu apa? Anakku memukul anakmu. Anakmu seharusnya merasa terhormat. Jika tidak seperti itu, kalian yang merupakan sampah kelas bawah, tidak ada kesempatan untuk duduk dan berbicara dengan kami. Haha, kamu. Tenang. Keempat, tergugat terhadap klien kami telah dihina berkali-kali, menyebabkan dampak yang sangat buruk. Kami meminta ketiga terdakwa untuk melakukan permintaan maaf terbuka, dengan sikap yang tulus. Waktu tidak boleh kurang dari 30 hari. Kelima, kami meminta pihak lawan untuk menanggung biaya pengacara kali ini, dan biaya pengacara untuk sidang pertama. 2 kali biaya pengacara. Permintaan maaf. Kenapa saya harus memberi permintaan maaf kepada seorang pengemis? Ayahku sudah bilang, seperti mereka yang miskin ini, orang kelas bawah, diciptakan untuk menjadi batu loncatan bagi kami. Mengenai ganti rugi, keluargaku punya banyak uang, tapi dia pantas. Saya bahkan tidak akan memberi dia untuk memberi makan anjing. Hahaha, segera, kamu akan dengan sukarela mengeluarkan uang. Berpura-pura seolah-olah itu nyata. Jangan katakan dia bahkan tidak bisa. Bahkan jika dia menang, jangan berharap untuk mendapatkan uang Tuan Sun. Pengacara penggugat, silakan tunjukkan bukti yang relevan untuk membuktikan klien kami telah melanggar tindak kekerasan yang disengaja dan tindak perampokan. Jika Anda tidak dapat memberikan bukti, saya bisa menggugatmu karena memfitnah klien saya. Maaf, harus ada bukti. Juga bukan untuk kamu lihat. Kamu juga tidak berhak meminta saya untuk mengeluarkan bukti. Jika tidak bisa dikeluarkan, ya tidak bisa. Masih berpura-pura apa? Hati-hati agar dirimu masuk ke penjara. Ketua Majelis Hakim, pengacara pihak lawan mengancam saya. Ancaman terbuka. Mencoba menghalangi proses peradilan biasa. Saya melamar. Pengacara pihak lawan meninggalkan tempat. Kamu. Kenapa di pengadilan ini ada seorang pendeta Tao? Shen Ruowei. Dia bukan pendeta Tao biasa. Dia adalah guru besar Wudang Mountain. Pewaris yang paling dicintai. Belajar hukum di universitas. Masih dalam masa magang. Sudah mengalahkan dunia hukum Jianghai. Tidak ada lawan. Begitu hebat. Kenapa saya tidak mendengar? Jianghai baru-baru ini melahirkan pengacara wanita yang begitu hebat. Yang saya maksud adalah benar-benar bertindak. Belajar seni bela diri dan hukum bersama. Jika bisa mengalahkan dengan seni bela diri. Jika tidak bisa, gunakan hukum. Pelengkap yang sempurna. Hanya dibedakan antara menang besar, menang sedang, dan menang kecil. Namun dalam hal bertarung, dia belum pernah kalah. Namun sudah diblokir oleh semua firma hukum besar.
Jadi biasanya tidak ada yang terjadi. Hanya membantu di pengadilan sambil menonton drama yang bagus. Permohonan ditolak karena tidak valid. Sekarang belum saatnya. Pengacara tergugat berbicara. Memberikan peringatan sekali. Halo Chen Yang. Tidak bermain sesuai aturan. Lihat seberapa lama kamu bisa bangga. Pemikiran litigasi kamu. Saya sudah tahu semuanya. Bagaimana kamu bisa mengalahkan saya? Pengacara litigasi Chen Yang. Jika yang kamu ajukan, permohonan litigasi, tidak memiliki fakta dan dasar hukum. Jika dinyatakan memberikan kesaksian palsu, kamu akan dituntut oleh pihak kejaksaan. Dengan dakwaan memberikan kesaksian palsu, menuntut tanggung jawab pidana. Apakah kamu yakin? Pengacara bernama Chen ini, apakah dia benar-benar profesional? Saya masih berharap padanya, untuk menyelamatkan keluarga Zhao. Melihatnya seperti ini, dia sama sekali tidak mampu. Bahkan hakim sudah memperingatkannya. Saya melihat dia, tidak bisa berpura-pura lagi. Litigasi gagal, paling tidak hanya kalah. Jika dia benar-benar ketahuan, memberikan kesaksian palsu, itu akan menjadi tanggung jawab pidana. Kecuali jika dia gila. Jika tidak, dia pasti akan mengubah pernyataannya. Untuk menarik perhatian saya, tidak ragu menggunakan cara ini. Pembelaan dan mengajukan permohonan banding. Trik kecilmu, juga harus diakhiri. Ketua Majelis Hakim, saya mengerti. Saya akan bertanggung jawab atas semua pernyataan saya. Tenang saja. Kenapa dia begitu percaya diri? Pendapatan setahun penuh. Bagaimana mungkin? Sun Bin itu sebenarnya adalah seorang anak kaya yang terhormat. Merampok Zhao Jiaxin si miskin ini. Pikirkan dengan baik, itu tidak mungkin. Uang saku anak saya dalam sebulan. Uang saku sudah bisa melebihi pendapatan keluarga mereka. Pendapatan tahunan. Anakku pergi merampok mereka. Lelucon. Betapa hebatnya dia. Hanya berkeras seperti bebek yang mati. Tenang saja. Tidak bisa berpura-pura lama. Apakah ini benar-benar bisa? Tenanglah. Pengacara Chen bilang bisa. Pasti bisa. Selanjutnya, silakan pengacara tergugat, pembelaan dan pengajuan permohonan banding. Pendapat pembelaan pihak kami adalah sebagai berikut. Pertama, terhadap penggugat Zhao Jiaxin, kepada Sun Bin DKK, tuduhan dari 3 klien saya, semua ditolak, dan meminta penanganan yang serius. Pengacara penggugat yang seperti ini, mengabaikan pasal hukum, tindakan buruk. Akhirnya saatnya bagi pengacara tergugat untuk memberikan pembelaan. Lihat apa yang mereka katakan. Sekali lihat sudah terlihat lebih profesional. Orang dibandingkan dengan orang lain bisa membuat frustrasi. Seandainya kedua belah pihak mengganti pengacara, mungkin Zhao Jiaxin akan melihat peluang. Masih ada kesempatan untuk menang. Melihat peluang ini, sekarang terlihat, pasti kalah. Kedua, karena penggugat memfitnah pihak kami melakukan perundungan, dan disebabkan opini publik yang luas terhadap reputasi kami, menyebabkan kerusakan serius. Kami meminta ganti rugi sebesar 600.000 yuan. Permohonan gugatan selesai. Silakan penggugat menunjukkan fakta-fakta yang relevan dan dasar hukum. Ketua Majelis Hakim, sebelum saya mengajukan, saya ingin meminta klien saya, Zhao Jiaxin, menggambarkan seluruh proses cedera. Permohonan disetujui. Mari kita mulai. Bagaimana bisa terluka seperti ini? Sudah terluka parah seperti apa? Bagaimana bisa bertindak sekejam ini? Lihatlah. Bagaimana bisa begini? Mereka mengancam saya dengan ibu saya, memaksa saya untuk menabrak dinding dan bunuh diri. Hahaha. Ayo minum, Bin Ge. Berlutut dan jadi pijakan mereka. Menyusuri minuman di mangkuk anjing. Bersihkan sampai bersih untukku. Menyusuri hahaha, menyusuri ah. Betapa malangnya anak ini. Apa yang dia lakukan salah. Hanya karena nilainya sedikit lebih baik. Jadi dibenci. Malang memang malang. Tapi kenapa dialog ini? Begitu akrab ya. Ini bukan proses yang sama dengan sidang pertama. Proses yang persis sama kan? Saya punya firasat. Chen yang mungkin meniru. Pemikiran pengacara terakhir sedang dipukul. Sepertinya dia memang tidak punya kemampuan. Saya pikir juga. Dia bisa punya kemampuan apa? Dari kepala hingga kaki. Bagian mana yang bisa dibandingkan dengan Zhang Xuan? Saya justru merasa, pengacara Chen jelas lebih profesional. Sekarang berbicara begitu tegas. Hati-hati bisa dipermalukan. Kamu. Dari mana datangnya pendeta tahu itu? Kamu tahu apa? Gadis kecil. Yang ini adalah pengacara yang terkenal di bidang hukum.
Kamu tidak bisa mengalahkannya. Jika bisa mengerti, katakanlah. Tidak mengerti, tutup mulut, agar tidak ditertawakan oleh orang lain. Saya percaya pada pengacara Chen. Semoga kamu saat itu jangan kalah terlalu memalukan. Dengan sengaja menggunakan surat dakwaan pengacara sidang pertama, mengurangi kewaspadaan saya, sayang sekali, Chen Yang. Saya sudah mendapatkan ide lebih awal. Tidak akan tertipu seperti mereka. Jika hanya ada trik ini, kamu tunggu saja untuk menangis. Pertanyaan sudah selesai. Pengacara penggugat, silakan mulai penjelasan hukum Anda. Dari pihak klien kami, melihat proses yang diceritakan, pihak tergugat, beberapa kali terhadap klien kami, melakukan ancaman dan cedera, telah dicapai. Dakwaan tindak kekerasan yang disengaja. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Ini sama dengan memegang naskah pengacara sidang pertama. Membaca ulang. Apa bedanya? Iya, benar. Apa gunanya? Tidak bisa memenangkan kasus ini. Maka lebih baik menyerah lebih awal. Mengapa harus membuang waktu semua orang?